Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah anak kelas 4B Ustazah rindukan. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita mulai masuk ke pelajaran, marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membacanya basmalah kita dapat dipermudah untuk mengikuti pelajaran hari ini. Oke, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menerangkan mengenai lanjutan dari KPK. Kemarin Ustazah sudah sedikit membahas mengenai KPK. Apa itu KPK? Ya, kelipatan persekutuan terkecil. Kemarin kita sudah mencari KPK jika 2 bilangan. Sekarang bagaimana jika mencari KPK dengan 3 bilangan? Semuanya perhatikan Ustazah. Caranya sama, bisa menggunakan tabel dan bisa juga menggunakan pohon faktor. Sekarang kita gunakan dulu yang tabel ya. Semuanya perhatikan. Caranya sama, menggunakan bilangan prima terkecil terlebih dahulu. Ya, 8 bisa nggak dibagi bilangan prima terkecil berapa? Iya, betul, 2. 8 bisa nggak dibagi 2? Iya, bisa. Dapat berapa? 4. Kemudian 24 bisa nggak dibagi 2? Iya, bisa. Dapat 12. Kemudian 32 bisa nggak dibagi 2? Iya, bisa. Sama dengan berapa? Iya, 16. Kemudian 4 masih bisa nggak dibagi 2? Masih bisa. Berarti kita bagi 2 lagi ya. 4 dibagi 2 sama dengan? Iya, betul. Sama dengan 2. Kemudian 12 dibagi 2 sama dengan? Iya, 6. 16 dibagi 2 sama dengan? Iya, betul, 8. Sekarang 2 pasti bisa dibagi 2, bukan? 2 dibagi 2 sama dengan? Iya, 1. 6 dibagi 2 sama dengan? Iya, betul, 3. 8 dibagi 2 sama dengan? 4. Sekarang dilihat lagi, masih ada nggak yang bisa dibagi 2? Iya, betul, masih adalah 4. 4 masih bisa dibagi 2. Dapatnya berapa? Iya, dapat 2. 3 karena tidak bisa, seperti biasa kita turunkan. Jadi ini tetap kita tulis strip aja ya, kan nggak ada. Lanjut, setelah itu 2 masih bisa nggak dibagi 2? Masih bisa, dapat 1. 3 tidak bisa kita turunkan. Yang ini kita kasih strip karena sudah habis. Kemudian gimana yang belum ada nih? Ini strip, ini 1 kita strip, yaitu 3. Baru setelah 2 nggak bisa, 3 kita, karena 3 bilangan prima, kita juga bagikan dengan 3, dapat 1. Maka habis. Jadi semua ketiga bilangan ini sudah habis dibagi oleh bilangan prima. Maka KPK-nya sama dengan berapa KPK-nya? KPK-nya sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. 1, 2, 3, 4, 5 atau 2 pangkat 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Jika mencari KPK, maka hitung semua bilangan primanya. Oke, 2 dikali 2 4. 4 dikali 2 ya 8. 8 dikali 2 ya 16. 16 dikali 2 32. 32 dikali 3 sama dengan ya 96. Maka KPK dari 3 bilangan 8, 24 dan 32 adalah 96. Oke, contoh yang kedua, mencari KPK dari 3 bilangan. Sekarang perhatikan dari bilangan 6, 8 dan 10. Caranya sama, membagi ketiga bilangan tersebut dengan menggunakan bilangan prima. Sekarang perhatikan
bilangan prima terkecil? Ya, adalah 2. 6 bisa tidak dibagi 2? Bisa, dapat 3. Sekarang 8. 8 bisa nggak dibagi 2? Bisa, dapat 4. Sekarang 10. 10 bisa nggak dibagi 2? Bisa, dapat 5. Kemudian setelah itu ketiga bilangan ini masih bisa nggak dibagi 2? Iya, masih bisa, yaitu 4. Nanti tetap kita tulis bilangan primanya 2 karena 4 bisa dibagi 2, yaitu dapat 2. 3 kita turunkan, 5 kita turunkan. Sekarang 2 bisa nggak dibagi 2? Pasti bisa. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 3 kita turunkan, 5 juga kita turunkan karena tidak bisa dibagi 2. Sekarang setelah angka 2, bilangan prima selanjutnya adalah, iya betul, 3. Maka 3 kita bagi dengan 3, dapat 1. Ini sudah habis. 5 tidak bisa, maka kita turunkan. Kemudian setelah angka 3, bilangan prima selanjutnya adalah 5. 5 dapat 1. Ini sudah habis, ini juga sudah habis. Maka KPK dari 6, 8, dan 10 adalah semua bilangan primanya kita ambil ya. 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. Jadi KPK dari 3 bilangan yaitu 6, 8, dan 10 adalah semua bilangan primanya kita ambil. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Kita hitung sama-sama. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 dikali 3 sama dengan berapa? Soleh-soleha semuanya? Iya betul, 24. Kemudian 24 dikali 5 berapa? Coba cari di rumah. Oke, berapa? 24 dikali 5? Iya betul, 120. Berarti KPK dari 6, 8, dan 10 adalah 120. Oke, jika tadi kita mencari KPK menggunakan tabel, sekarang kita menggunakan pohon faktor. Semuanya perhatikan. Menggunakan pohon faktor sama ya, kita harus membagi bilangan tersebut menggunakan bilangan prima. Semuanya perhatikan ke papan tulis. 6 dibagi bilangan prima yang pertama yaitu 2 dapat berapa? Ya, 3. Stop sampai di sini karena 3 adalah bilangan prima. Maka 2 kali 3. Faktorisasinya adalah 2 kali 3. Sekarang 8. 8 dibagi 2 dapat? Ya, 4. 4 dibagi 2 dapat? Ya, betul, dapat 2. Kalau sudah 2 berarti stop karena 2 termasuk bilangan prima. Kita lingkari bilangan primanya. Maka 2 pangkat 3. Sekarang 10. Caranya sama ya, solih-solihah semuanya. 10 dibagi 2 dapat? Ya betul, dapat 5. Karena 5 termasuk bilangan prima, maka stop sampai di situ. Kita lingkari ya, termasuk bilangan prima. Maka 2 dikali 5. Maka kita sudah dapat faktorisasinya. Untuk mencari KPK, ambil semua bilangan primanya. Jika ada yang sama, ambil salah satu yang pangkatnya terbesar. Begitu ya. Oke, kita lihat di sini. Di 6 ada 2 dan 3. Di angka 8 ada 2 pangkat 3. Dan di angka 10 ada 2 dikali 5. Ada yang sama enggak? Iya betul, ada yang sama yaitu angka 2. Di sini ada, dan di sini ada. Maka ambil pangkat terbesar. Oke? Pangkat terbesarnya adalah 2 pangkat 3. Berarti kita tulis di sini 2 pangkat
dikali 5. Berapa jawabannya? 120. Maka KPK dari 6, 8, dan 10 adalah 120. Oke, demikianlah video Ustazah kali ini mengenai cari KPK dari tiga bilangan begitu, menggunakan tabel dan juga menggunakan pohon faktor. Semoga bisa dipahami oleh soli-solihah yang ada di rumah. Tetap semangat belajarnya, istiqomah sholat tepat waktu di rumah. Oke, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.